sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembaca rapot pendidikan yang telah kita unduh bersama. Di dalam rapot pendidikan, 3 kategori yang dapat kita lihat di masing-masing indikatornya itu nanti berwarna hijau, merah, ataupun kuning. Nah, kategori-kategori tersebut kita telaah mana yang masih kurang untuk mendapatkan perhatian atau mana yang sudah baik, itu berdasarkan pilihan dari warna yang tertera di rapot pendidikan kita. Jadi di sini nanti kita akan membedah, kemudian nanti ada rencana identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian benahi dari rapot pendidikan yang telah kita unduh. Di sini nanti saya minta umpan balik panjenengan untuk mengidentifikasi mana capaian-capaian atau indikator mana yang perlu mendapatkan perbaikan ke depannya, dan mana mengidentifikasi mana-mana yang sudah baik dan tetap kita pertahankan dan perlu juga ada peningkatan ke depannya untuk selanjutnya seperti itu. Di sini sudah saya bagikan rapot pendidikan yang panjenengan asto itu ada indikator A1 yaitu kemampuan literasi, kemudian A2 yaitu kemampuan numerasi, dan sampai poin E3 ya, nanti pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Nah, dari indikator tersebut bisa panjenengan presani mana yang berwarna biru atau hijau, mana yang berwarna kuning ataupun berwarna merah. Di situ berarti yang berwarna merah itu akan teridentifikasi bahwa indikator itu memperoleh capaian yang belum baik. Jadi akan panjenengan telaah bersama-sama mana indikator yang sudah baik ataupun yang belum baik. Jadi nanti saya minta panjenengan menuliskan di umpan balik itu, kemudian apa rekomendasi dari capaian-capaian yang sudah baik maupun yang belum baik itu. Selanjutnya dari sini kita akan mengaitkan dengan apa yang telah kita lakukan selama kita berada di SD Negeri 2 Baku ini. Di nomor 3 nanti, hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan raport pendidikan yang telah dibuat. Misalkan sekolah misalkan kalau kita mengambil iklim kebinekaan kita sudah baik, berarti contohnya tentang penerapan disiplin, ataupun mungkin contohnya tentang kebinekaan dalam kita bertoleransi dalam beragama. Berarti contohnya seperti kita melaksanakan perayaan hari agama besar, untuk misalkan dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi. Itu salah satu contoh dalam penerapan di sekolah. Kemudian upaya yang dilakukan pendidik ya ikut untuk menyukseskan kegiatan perayaan hari besar. Begitu juga dengan tenaga kependidikan. Nah, telaah apa saja, hal baik apa sajakah yang sudah ada atau di lingkungan sekolah kita terkait indikator layanan mana saja yang sudah baik, itu bisa kita tuliskan di sini. Jadi kita bisa mengevaluasi diri mana nanti yang sekiranya capaian yang belum baik menjadikan refleksi kita untuk lebih baik ke depannya. Misalkan dalam bidang numerasinya siswa, berarti capaiannya misalkan kalau kurang baik nanti bisa dilihat bertanda warna apa, itu nanti ke depannya seperti apa. Kita harus meningkatkan diri agar capaian indikator numerasi itu lebih baik lagi. Ataupun juga tadi saya sudah menelaah beberapa, yaitu contohnya refleksi guru dalam pembelajaran.
mungkin kita masih belum begitu secara rutin refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan kepada anak. Jadi refleksi pembelajaran perlu kita lakukan di akhir pembelajaran maupun refleksi di refleksi itu tidak hanya untuk kegiatan pembelajaran, apapun kegiatan kita perlu kita refleksikan. Kita buat cerminan ke depannya, mungkin yang kurang baik dapat kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi mari kita telah bersama-sama apa yang menjadi indikator yang sudah baik dan mana yang belum baik, dan sekiranya hal apa yang sudah baik dilakukan oleh sekolah maupun pendidik maupun tenaga pendidikan untuk yang berdasarkan rapot pendidikan yang telah ada ini di tahun 2022. Untuk nomor 4, bagaimana rapot pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan. Jadi nanti di sini apa toh manfaat rapot pendidikan itu? Dengan melihat rapot pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kualitas diri pendidikan yang telah dijalani. Selain itu, rapot pendidikan juga dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan berbasis data atau PBD yang tepat dan akurat, sehingga pada akhirnya akan dapat membantu proses dan meningkatkan kualitas belajar mengajar satuan pendidikan di sekolah. Di kedepannya nanti kalau capaian-capaian itu kurang baik, bisa menjadikan sebuah anggaran dalam ARKAS. Kita membuat ARKAS itu kalau dulu itu tidak ada dasarnya, namun kita sudah dibantu di rapot pendidikan itu untuk meningkatkan mutu sekolah itu diambil dari capaian yang kurang baik, kemudian apakah yang harus kita lakukan atau kita benahi berdasarkan rapot itu, dan penganggaran itu bisa dimasukkan dalam ARKAS atau istilahnya anggaran kerja sekolah selama 1 tahun ke depannya. Jadi harapannya kita lebih meningkatkan kompetensi diri kita untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah SD Negeri 2 Bagu ini. Bapak Ibu, silakan tolong tuliskan di situ, ambil satu capaian yang berwarna kuning. Jadi setelah itu dimasukkan ke dalam kategori indikator capaian yang belum baik. Kemudian kalau sudah yang berwarna hijau itu sudah baik, bisa dimasukkan ke dalam kolom yang nomor 1. Untuk nomor 3, panjenengan silakan isikan dulu mana yang cukup baik dan mana yang belum baik. Demikian, terima kasih. Indikator pelayanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik?
Indikatornya kemampuan literasi. Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks informasional dan teks fiksi. Capaiannya baik, siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Yang nomor 2, indikator lain saja yang memperoleh capaian yang belum baik. Indikatornya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Capaiannya upaya peningkatan kualitas pembelajarannya sporadis, hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Guru menggunakan cara berulang kali melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses refleksi. Hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan yang telah dibuat? Upaya yang sudah dilakukan sekolah yaitu membuat program literasi membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian pendidik, guru meminta siswa menceritakan kembali cerita yang sudah dibacanya dengan gaya bahasa mereka sendiri. Nomor 4, bagaimana rapat pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Dengan adanya rapat pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan 1. Refleksi dan evaluasi kualitas pendidikan. 2. Sebagai dasar perencanaan berbasis data untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. 3. Untuk mengidentifikasi akar masalah baik dari mutu pembelajaran maupun kualitas sumber daya sekolah hingga dapat memetakan output yang perlu diperbaiki. Demikian, terima kasih. Di siang hari ini, mudah-mudahan dengan adanya ini kita menjadikan refleksi bagi kita untuk perbaikan proses pembelajaran kita ke depannya untuk peningkatan rapot pendidikan SD Negeri 2 Bangku ini. Saya akhiri dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.